spesialisasi pengadaan di sektor pendidikan. Oleh sebab itu, tantangan kami ya yang pertama soal birokrasi, yang kedua adalah soal pelayanan. Si freelancer ini itu ada hotline sendiri, dan freelancer ini juga kita segmentasiin. Kayak menjadi serangan atau gimana? AI kan juga sekarang bikin logo, bikin desain itu lebih mudah kan orangnya, tapi kan adanya. Halo Sobat Digital semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Tausya dalam podcast Berita Jatim. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol soal digital marketing ataupun penjualan tapi di media online. Nah, ternyata jualan jasa di media online itu juga banyak tantangannya. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang super-super keren. Pada hari ini ada Mas Rian dan juga ada Mas Dwi Cahyono. Ya, boleh nyapa dulu Sobat Berita Jatim. Halo. Halo. Oke, mungkin yang masih belum tahu ya, Mas Dwi Cahyono ini merupakan eksekutif manager ya dari Toko Ladang. Nanti bisa dijelaskan juga Toko Ladang itu apa ya. Nanti kita juga bakalan tanya-tanya juga terkait jual jasa dan juga pengadaan barang gitu ya. Dan juga di sini ada Mas Rian Gondo Kusumo. Betul sekali. Nah, ini merupakan CEO dan juga founder dari Seribu.com yang mana ini adalah platform crowdsourcing ya untuk menjual jasa seperti desain logo ataupun desain kemasan dan juga lainnya ya mungkin ya. Nah, pertama-tama nih mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mulai dari Mas Rian nih, boleh dijelaskan Seribu.com itu apa? Boleh, silakan. thank you. Masih typing ya? Boleh langsung Udah aja. live ya? Oh iya. Jadi Seribu.com itu sebuah marketplace sebenarnya, ya dimana kita ketemuin antara klien atau business owner sama freelancer. Sampai hari ini kita punya freelancer udah sekitar 1,4 juta. Wow, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Banyak sekali itu. Terus bisnis yang udah pakai Seribu.com tuh ada hampir 50 ribuan bisnis ke atas, mulai dari UKM ke atas. Dan kita itu karena connecting antara business owner sama freelancer, jadi freelancer itu penyedia jasa. Nah, jasanya itu ada 200-an kategorinya. Jadi selain jasa desain kayak logo, kemasan, company profile, kita juga ada social media marketing, juga ada voice over, copywriting ya, sampai banyak juga vendor-vendor contohnya atau freelancer yang mereka accountant, ya mereka ada jasa akuntansi, penyedia NIB, sampai lebih jauh lagi joki game juga ada. Gitu. Jadi bisnis modelnya kita itu adalah kita ngambil komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Dan ketika klien atau business owner itu transaksi di Seribu, kita punya unique selling itu adalah aman, karena mereka transfer dulu ke Seribu. Kalau misalnya jasa yang nggak di-deliver, uangnya di kita. Gitu ya. Soalnya saya dulu mulai sekitar 12 tahun lalu, problemnya itu adalah klien langsung sama penyedia jasa, ujungnya penyedia jasanya kabur. Oh gitu, kayak semisal kayak ditipu gitu lah ya. Betul, ibaratnya. Betul. Atau kebalikan, penyedia jasanya udah serah terima barangnya atau hasilnya gitu ya. Betul. Tapi tidak ada kelanjutannya. Mungkin banyak yang seperti itu. Nah, tapi kalau untuk Toko Ladang sendiri itu apa sih sebetulnya? Ya. Baik. Kalau Toko Ladang sendiri sebenarnya sama ya seperti yang Mas Rian sampaikan, sebuah marketplace sebenarnya, hanya bedanya Toko Ladang ini lebih ke pemerintahan atau instansi pemerintah, lebih tepatnya dari sisi Kementerian Pendidikan. Jadi kalau saya analogikan secara sederhana, mungkin sama seperti toko oren atau toko ijo ya. Hanya bedanya di sisi pembelinya. Kalau toko oren, toko ijo itu pembelinya adalah umum ya Mas ya. Kalau di
di toko ladang sendiri, terutama Siplah toko ladang itu membelinya dari satuan pendidikan TK sampai dengan SMA, SMK dan sederajatnya. Jadi pembedanya hanya dari sisi pembeli dan juga sistem pembayarannya. Kalau marketplace pada umumnya itu kan sistem pembayarannya di depan ya Mas, yang mungkin di Mas Rian juga sama ya, sistem pembayarannya di depan. Kalau dari kami di marketplace Siplah toko ladang ini yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan, ini pembayaran di belakang setelah barang itu sampai, kurang lebih sama kayak COD lah ya, sama kayak COD. Nah, ngomong-ngomong soal pembayaran, mungkin pembayaran di belakang itu kadang memang resikonya kadang ya tinggi ya. Gitu ya. Apalagi dalam jumlah banyak. Betul, kan, apalagi pasti. sekolah kadang pengadaannya itu bisa lumayan gede, nah, gitu. Tapi di Siplah itu memang sudah distandarisasi secara proses pengadaannya, baik tahap alurnya itu memang sudah distandarisasi berdasarkan dengan regulasi, sehingga ketika sekolah itu melakukan pembelanjaan itu pasti dibayar. Adapun mungkin kemungkinan terbuktinya tidak dibayar, biasanya sekolahnya yang pasti akan terkena. Biasanya berikutnya itu dana bantuan operasionalnya tidak cair, begitu kira-kira, karena setiap triwulan atau setiap semester itu sekolah menerima dana bantuan operasional, yang mana itu pembelanjaannya wajib menggunakan platform resmi dari Kementerian Pendidikan, termasuk Siplah toko ladang ini. Jadi kurang lebih sama seperti punyanya Mas Rian ya Mas ya. Jadi marketplace hanya konsepnya atau alurnya itu yang namanya pengadaan ya Mbak ya, mungkin kalau disamakan dengan marketplace lain saya pastikan berbeda. Setiap pengadaan di pemerintahan itu alurnya itu bisa jadi waduh birokrasinya Mas, waduh panjang. Bahkan mungkin saya analogikan kalau kita transaksi ballpoint ya di marketplace pada umumnya mungkin tinggal masukkan keranjang, check out selesai ya. Kalau di marketplace pemerintahan itu wah jauh, ada pemetaan, ada disposisi, ada lagi disposisi pembayaran dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, itu memang alurnya berbeda lah dengan marketplace pada umumnya. Jadi kesimpulannya kurang lebih Siplah toko ladang ini adalah sebuah marketplace yang melayani jasa pembelanjaan atau pengadaan satuan pendidikan gitu. Nah, tapi sebenarnya motivasinya itu apa sih untuk toko ladang ini lebih memilih fokus pada sektor jasa daripada fisiknya gitu? Betul. Iya, sebenarnya dulu toko ladang itu lahir sebenarnya ya sama ya, kita jualan produk di beberapa instansi pemerintah lah, terutama kita pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Kemudian pada tahun 2019 kebetulan Kementerian Pendidikan ini melahirkan sebuah ekosistem yang namanya Siplah. Mungkin kalau di Jawa Timur mungkin Mbak ini sudah tahu ya, di Jawa Timur Siplah, kalau kita dengar Siplah itu kan minuman, setahu saya ya, setahu saya itu minuman. Nah, kalau di Kementerian Pendidikan Siplah itu adalah sistem informasi pengadaan di sekolah, itu dibentuk tahun 2019. Latar belakangnya adalah selama ini sekolah itu belanja sebelumnya dulu sekolah itu belanja itu langsung ke penyedia, yang mana Kementerian Keuangan itu tidak bisa memantau keuangan yang sudah dikucurkan ke beberapa sekolah ini dibelanjakan untuk apa saja, ini tidak bisa memantau, berikut dengan Kementerian Pendidikan maupun bawahnya Dinas Pendidikan. Nah, akhirnya dibentuklah sebuah digitalisasi atau sentralisasi yang namanya Siplah, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, yang mana itu menggandeng beberapa marketplace termasuk Siplah toko ladang. Di Indonesia itu ada 9 termasuk Siplah toko ladang. Nah, akhirnya di 2019 itu kita daftar ke Kementerian Pendidikan. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, memang pembelanjaan Siplah ini wajib ya, selama dananya dikelola oleh sekolah ya belanjanya di Siplah. Nah, kalau ngomong kenapa lebih memilih berjualan jasa platform daripada produk, ya memang sebenarnya kalau perbedaan secara umum, kalau berjualan jasanya fisiknya bisa kita lihat lah. Kalau jualan platform itu kan nggak bisa kita lihat fisiknya, apalagi kalau orang mohon maaf gaptek atau apalah itu biasanya nggak bisa dilihat. Tapi secara secara maintenance dan juga perlakuannya itu lebih
enak kalau platform. Nah kalau ngomong, apalagi mohon maaf kalau ngomong istilahnya, kalau tadi disampaikan oleh Mas Rian, kita ngambilnya Mas Rian ngambilnya dari per transaksi ya. Itu sama kayak punyanya kami, kita ngambilnya juga berdasarkan per transaksi. Repeat ordernya atau kuantitinya itu yang kita ambilnya, sehingga memang kenapa lebih memilih jualan apa itu namanya jasa daripada barang, yaitu memang secara maintenance namanya barang tidak terlihat, server dan lain-lain ya Mas ya, saya pasti kita tahu lah, sama-sama tahu biaya server itu berapa. Cuman saya rasa untuk bisnis kaum milenial maupun kaum Gen Z, saya rasa lebih memilih platform daripada lebih memudahkan betul, fleksibel gitu ya. lebih memudahkan untuk dan kaum Gen Z dan nggak perlu yang effort yang gimana kita cuma tinggal lihat katalognya mungkin seperti itu ya. Tapi di toko ladang ini juga ada katalognya kan, barang-barang yang bisa kita pilih gitu mungkin. Betul ya, untuk barang-barangnya sama seperti marketplace pada umumnya, hanya bedanya pembelinya saja yang berbeda ya, kayak ATK terutama kebutuhan sekolah ya, ATK, kemudian alat peraga sekolah, kemudian buku dan lain-lain untuk sarana pendukung pembelajaran sekolah ya, sama seperti marketplace pada umumnya, hanya pembedanya di pembelinya saja. Di pembelinya saja ya. Dan juga mungkin cara bayarnya, paymentnya. Cara bayarnya, betul. Oke. Nah untuk Mas Rian nih, sebetulnya apa sih tantangan utama untuk berjualan jasa dibandingkan barang? Kan kalau di Seribu itu kan jasa pembuatan logo ataupun voice over tadi kan bilangnya seperti itu. Nah apa sih tantangannya? Mungkin kalau di kita punya industri atau sektor jasa itu tuh tidak ada suatu pakem harganya tuh berapa. Ya, jadi ada mereka yang jualan logo misalnya mulai dari 100.000, 200.000, ada juga yang sampai 4-5 miliar tuh gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya kenapa bisa ada yang jualan sampai 4-5 miliar, karena brand ya biasa branding agency dan lain-lain gitu. Jadi mungkin di Seribu itu juga kita coba berusaha, karena sekarang ini jasanya kita juga udah ribuan gitu ya. Jadi kita coba untuk standarisasi juga nggak gampang. Cuma kita kasih kesempatan buat pembeli itu untuk memilih. Jadi cara kita segmenin adalah kalau misalnya yang harganya lebih murah, nah biasanya freelancer atau penyedia jasa mungkin masih baru atau scope-nya juga berbeda gitu. Nah jadi dari sana saya ngelihat pattern juga di Indonesia, klien-klien kita atau bisnis itu tuh suka kalau ada opsi. Betul. Jadi kayak zaman dulu itu saya punya atasan ya di company saya dulu kerja. Itu saya dia mau desain kalender, opsi cuma 3 dari desainer in-house gitu, dan nggak mau lebih 10, 20 juga masih belum ada yang udah happy gitu. Akhirnya saya bingung gimana, ya udah saya buat kontes dulu di Kaskus gitu. Jadi pas buat kontes di Kaskus ya, hasilnya 300-an desain. Dia agak bingung ya milih, tapi akhirnya ada yang dipilih. Nah berangkat dari sana. Jadi susahnya mungkin di bisnis jasa itu benar katanya Mas Dwi, pertama selain harga itu adalah barangnya nggak kelihatan. Gitu. Jadi makanya penting di marketplace kita itu kita tonjolin soal ratingnya, berapa pekerjaan udah selesai, berapa pekerjaan yang lagi berjalan, sampai berapa lama orang tuh chat, penyedia jasa itu chatting. Tadi nambahin soal flexibility yang lumayan penting juga, convenient. Zaman sekarang kalau misalnya tidak ada mobile app ya, itu orang juga rada malas masuk ke website atau lewat mobile responsive gitu. Jadi sekarang itu marketnya jauh lebih susah. Kita dipaksa untuk perfect dari banyak hal gitu ya. Banyak aspek ya. Bener. Sampai kayak kemarin ini kita sampai launching payment pakai QR ya sekitar tahun lalu. Itu langsung transaksi itu naiknya bukan main gitu, karena ada adopsi QR di Indonesia tuh tinggi banget gitu ya. Sekarang semua serba cashless soalnya. Apapun yang pembayarannya melewati kris ataupun transfer virtual akun itu lebih memudahkan gitu ya. Betul. Aku ngeliat untuk barang-barang yang harganya relatif
relatif lebih murah, di bawah 1 juta. Mereka lebih suka pakai QRIS, lebih dari itu mungkin virtual account gitu ya. Tapi balik lagi pertanyaan, kenapa sih kita milih ke bisnis jasa? Ya salah satu alasannya karena ke depannya kalau kita mau handle market di luar Indonesia tuh possible sebenarnya. Kayak sampai sekarang kita punya freelancer, ada yang kayak dia tuh programmer, dia itu videographer gitu ya. Nah dia handle klien-klien di Singapura, di Malaysia kayak gitu. Jadi saya ada ngelihat potensial untuk bisa di scale up-nya ke depan gitu. Nah, gimana sih Mas Rian ini menjaga kualitas di itu kan banyak freelancernya ya, di platform 1000 itu. Gimana sih Mas Rian ini menjaga kualitas freelancernya di dalam situ? Apakah ada kategori ataupun kriteria khusus sebelum masuk ke dalam platform 1000 itu? Jadi pertama pas masuk register sebagai freelancer ya Mbak ya, itu prosesnya panjang. Jadi di situ kita pilih antara yang serius dan tidak. Kalau yang serius dia akan register sampai selesai, yang nggak serius dia drop out keluar ya dari proses itu. Nanti setelah mereka udah selesai register, mereka buat jasa. Pas buat jasa ini dia bisa sampai puluhan jasa. Nanti dari jasa itu baru kita manual verifikasi. Karena kita juga nggak mau ternyata si freelancer itu buat jasa atau jasanya juga nggak oke gitu ya, skopnya nggak jelas, harganya nggak make sense gitu kan ya. Nah jadi kita ada proses yang otomatis, ada juga tuh yang manual verifikasi. Makanya tiap hari saya punya tim namanya tim supply, kerjanya cuma handle freelancer doang. Sama kayak di Mas Dwi di Toko Ladang pasti tim vendor ya atau supply management gitu ya. Nah tugasnya ngekurasi dong. Tugasnya ngekurasi gimana freelancer ini sudah sesuai lah ya sama kriterianya gitu ya. Bener. Oke. Nah untuk Mas di Toko Ladang ini kan juga menawarkan jasa ataupun barang ATK ya untuk kebutuhan pemerintahan kan sekarang. Nah apa sih tantangan utama dalam menjual jasa ke instansi pemerintahan? Pasti kan tadi bilangnya birokrasi. Nah selain birokrasi mungkin ada tantangan lain? Iya. Ya memang kita mulai dari yang dasar dulu ya. Memang kalau ya namanya marketplace pemerintah, otomatis memang tantangan utamanya itu adalah birokrasi yang berbeda-beda di setiap pemerintahan Indonesia ini. Jadi setiap pemerintahan pasti punya SOP yang berbeda-beda. Kemudian mungkin kalau di kami itu memang habitnya berbeda ya dari marketplace pada umumnya. Kalau marketplace pada umumnya, kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu saya lebih nyaman pegang pakai HP. Kalau di instansi pemerintahan terutama di sekolah itu lebih nyaman pakai laptop. Kemudian jarang kami itu bahkan di marketplace kami itu tidak ada apps-nya itu tidak ada, aplikasinya tidak ada, murni website ya? Iya, murni melalui website karena habitnya memang sekolah itu lebih nyaman pakai website. Bahkan kita pernah mengadakan survei itu lebih nyaman pakai website. Ya sudah, kita memang mau tidak mau harus mengikuti kliennya maunya seperti apa gitu. Kemudian kembali lagi soal tantangan. Memang user yang ada di kami dengan user yang ada di marketplace pada umumnya itu sangat, kalau bisa dikatakan perbedaannya lumayan signifikan. Karena apa? Kalau tadi saya sampaikan soal birokrasi, selain itu yang kedua adalah soal pelayanan. Karena kalau ngomong bisnis jasa, pelayanan itu paling utama ya Mas. Iya, pasti. Pelayanan itu paling utama. Oleh sebab itu pelayanan yang ada di kami itu tentunya pasti jauh berbeda dengan pelayanan-pelayanan yang ada di marketplace pada umumnya. Contohnya setiap minggu kita pasti ngadakan podcast untuk menampung beberapa kendala-kendala yang dialami oleh satuan pendidikan maupun merchant. Karena walaupun Siplah ini lahir sejak tahun 2019, pada kenyataannya memang di lapangan itu belum banyak yang menerapkan Siplah.
Padahal dari sisi regulasinya, kami sebenarnya kan kalau soal pemasaran kita bisa tertolong dari sisi regulasi. Tapi kalau walaupun sisi regulasinya sudah mewajibkan, pada kenyataannya memang belum banyak yang melakukan digitalisasi pengadaan di satuan pendidikan. Oleh sebab itu tantangan kami ya yang pertama soal birokrasi, yang kedua adalah soal pelayanan. Dan pelayanannya pun juga berbeda ya. Kalau di marketplace pada umumnya mungkin pelayanannya lebih ke arah bagaimana meringkas sebuah proses atau alur atau mungkin digitalisasinya lebih mudah. Kalau di marketplace ini pelayanannya lebih kepada istilahnya kalau orang Jawa bilang itu kalau pendekatan secara face to face itu lebih nyaman daripada pendekatan secara komunikasi by WhatsApp atau by apa itu. Makanya pelayanannya kalau orang Jawa bilang itu dielus-elus gitu baru. Butuh adaptasi pelan-pelan gitu, karena mohon maaf karena kadang yang menggunakan platform kami itu rata-rata kalau kita lihat survei, kita lihat berdasarkan range umurnya rata-rata itu di atas 30-40. Karena kan yang menggunakan platform Siplah itu kan bendahara bos kalau enggak kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu biasanya rata-rata umurnya di atas 40, kalau enggak di atas rata-rata 40-50 lah rata-rata. Tapi mohon maaf mungkin gaptek atau apalah, sehingga pendekatannya pun juga harus pelan-pelan, sabar gitu sih. Nah, gimana sih Mas Toko Ladang ini membangun kepercayaan dan juga kredibilitas di instansi pemerintahan? Pasti kan juga instansi pemerintahan juga kayak ragu-ragu mungkin waktu awal-awal. Nah, gimana Toko Ladang ini membangun kepercayaan itu? Ya, memang walaupun kami bermitra dengan Kementerian Pendidikan, memang kita ini berdasarkan pengalaman kami ya, walaupun kami sudah bermitra dengan Kementerian Pendidikan, kenyataannya memang di lapangan kadang bahkan kok bukan hanya sekolahnya saja ya, dinasnya saja masih belum menerapkan sistem digitalisasi, sehingga ketika kita mengenalkan itu ya memang agak perlu effort lebih lah untuk pengenalannya, sehingga akhirnya kami coba petakan bagaimana agar supaya penerapan Siplah ini bisa menyeluruh di seluruh Indonesia. Akhirnya kita menggandeng beberapa bank daerah yang notabene-nya menampung seluruh dana BOS. Biasanya kan dana BOS itu ditampung di setiap bank daerahnya masing-masing, karena kalau ngomong soal digitalisasi pengadaan itu nggak murni hanya cukup satu instansi saja. Dalam hal ini Siplah Toko Ladang kita menggandeng partner, selain itu kita gandeng banknya, kita gandeng dinasnya, bahkan kalau perlu biasanya kami itu menggandeng di Kementerian Pendidikan agar kita ajak bersama-sama misal ke daerah A untuk mengenalkan Siplah. Itu biasanya portofolionya atau habit digitalisasinya akan terbentuk dari situ. Kemudian di sisi lain yaitu kita memang harus bersabar, pelan-pelan, ayo digitalisasi ini lebih mudah, karena orang awam itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, pengguna platform Siplah itu rata-rata di umur 40 sampai dengan 50 tahun, yang notabene-nya memang orang kalau sudah terbiasa menggunakan seperti ini agak susah ini kita beralihnya agak susah, apalagi umur segitu ya, sehingga memang pendekatannya perlu pelan-pelan, yaitu yang kita jaga adalah istilahnya pendekatan secara langsung lah, bukan melalui media atau apalah, yang kita pendekatannya secara langsung, maintenance-nya secara langsung gitu. Gitu. Berarti soal pendekatan ya? Iya, soal pendekatan yang pelan-pelan lah. Karena peralihan juga susah gitu. Apalagi kalau sudah nyaman, aku langsung belanja aja di toko ini gampang platform gitu ya? Tanpa platform. Padahal sisi lain Kementerian Pendidikan mewajibkan menggunakan Siplah. Nah itu yang susah itu, kalau sudah tertanam prinsip aku gampang kayak gini aja. Nah, itu prinsipnya itu yang memang harus diubah gitu ya. Nah kalau di Seribu sendiri tuh apa sih tantangan terbesar bagi Seribu.com untuk membangun kepercayaan kepada customer ataupun klien? Kan ini berhubungan dengan jasa ya. Betul. Karena kan nggak semua klien ataupun customer itu percaya bahwa ini trusted atau enggak nih, ini percaya atau enggak nih, kayak gitu. Gimana sih cara membangun kepercayaan itu?
Kita banyak ini, Mbak, banyak interview klien kita. Ya, kita banyak sharingin case study, video interview. Ya, kenapa sih mereka milih kita daripada conventional way mungkin ya. Nah, balik lagi kayak Mas Dwi bilang, ini masalah proses dan building trust itu tuh sesuatu yang nggak bisa dibeli sama uang benar. Iya, ini butuh waktu. Apalagi di Indonesia itu sebenarnya negara yang sangat servicing country. Menurut aku nggak bisa semuanya tuh, ya udah ini ada produk bagus, kamu pakai aja, terus nggak ada campur tangan orang gitu. Iya. Ya itu rada impossible gitu ya. Jadi kita banyak sebenarnya nonjolin siapa aja yang udah pakai kita showcase dalam bentuk video, case study, dan manfaatnya mereka dapat. Jadi contoh, ada yang pernah buat desain lewat kita, kemasan, terus kita juga share dalam hitungan 2 jam beres kemasannya sampai jadi, terus kita masukin ke IG kita juga, jadi bantu mereka juga promosi. In return kita dapat awareness lumayan banyak ya, dan itu kita replicate ke yang lain. Kita sempat waktu itu bantu satu warung ya, itu revamp dia punya spanduk, dia punya buku menu segala, itu masuk ke IG, terus sempat take off juga ya. Nah itu yang view juga sampai ratusan ribu gitu. Jadi kita ngelihat bahwa zaman sekarang itu adalah gimana caranya dengan virality ya, dan teknologi media yang kita punya, nah kita leveraging supaya bisa bangun trust. Tapi tentu itu juga nggak gampang. Ya kalau orang komplain itu juga viralnya juga sama. Iya. Makanya tadi Mas Dwi bilang, saya setuju banget, pelayanan itu super important. Ya customer service kita itu setiap hari. Tapi bukan 24 jam ya. Iya, tapi cuma setiap hari ya, tapi ada jamnya gitu. Ada jamnya, dan yang kita layanin bukan cuma klien aja, Mbak, tapi juga freelancer juga. Oh. Nah, itu seperti apa itu perbedaannya? Jadi kalau misalnya dari segi freelancer itu yang lumayan jumlahnya banyak ya, gitu. Jadi klien kita lebih banyak ya repeat order kan jadinya ya. Jadi si freelancer ini itu ada hotline sendiri, dan freelancer ini juga kita segmentasiin. Pertama kita profiling mereka yang memang udah jadi freelancer yang dapat job. Karena kalau kita coba handle semuanya, banyak juga yang noise, tapi juga nggak pernah aktif di website kita. Jadi kita harus bisa telah gitu. Nah, freelancer kita itu sebenarnya adalah orang yang paling penting untuk ngebantu promosiin kita juga. Gitu. Jadi aku ngeliat kita tuh ada program di mana mereka tuh jadi kita punya brand ambassador. Semakin banyak job yang mereka handle, semakin banyak mereka juga ajak klien-kliennya dia, udah masuk 1000 aja gue mau naikin review daripada profilnya kita. Gitu. Jadi mereka juga nggak pusing harus, kalau di luar 1000 kan pastinya dealing one to one, dan masalah yang pertama habis kerja nggak dibayar bisa kejadian lagi gitu. Jadi freelancer kita sekarang ini udah kayak reseller kita juga. Klien-kliennya banyak diarahin ke platform kita. Gitu. Baru deh ke depannya tuh bisa jadi visionnya kita tuh freelancer talent infrastructure. Nah, ngomong-ngomong soal desain nih, desain itu kan subjektif ya, karena setiap orang juga memiliki maksudnya kayak berbeda-beda gitu lah perspektifnya gitu. Nah, gimana sih 1000 ini menangani perbedaan ekspektasi dari klien? Pasti kan banyak ya minatnya. Aku maunya kayak gini. Nah, itu adakah bisa order di 1000 tapi harus waktu dia, kalau
misalnya nggak sesuai sama ekspektasinya dikembalikan lagi, diedit lagi. Nah itu berapa kali kayak gitu? Jadi kalau di kita untuk kategori desain itu ada 2 pilihan. Ya, yang pertama itu sistemnya one to one sama si freelancer. Nah, untuk one to one sama freelancer ini biasa klien lihat dulu portfolio yang udah dikerjain sama jasanya si freelancer kayak gimana. Kalau misalnya harganya 500.000 dan udah tertulis di sana bisa dikasih 3 desain revisi 2 kali. Oh iya. Nah, jadi itu semua udah jelas gitu. Tapi ada juga klien yang pengennya banyak. Dia bisa pakai sistem namanya kontes. Nah, kalau kontes itu klien cuma perlu bayar 1, tapi dilombain. Jadi si klien bisa dapat banyak desain yang masuk. Dari beberapa freelancer itu tadi yang berbeda. Nah, tapi yang sistem kontes ini kita juga ada money back guarantee, which is sampai sekarang kita udah handle kayaknya 30-an ribu kontes ya. Yang money back guarantee paling cuma ada 5 ya kalau nggak salah gitu. Sampai interior design, desain UI UX dan lain-lain bisa dikontesin juga. Mungkin begitu ya. Nah nih Mas Dwi nih, gimana sih caranya toko ladang ini meyakinkan klien institusional bahwa layanan itu yang ditawarkan bisa memenuhi standar mereka gitu? Iya, jadi kalau kita kembalikan lagi ya bahwasanya bisnis kita ini adalah bisnis jasa ya, yang mana sebenarnya kepercayaan dan juga layanan itu adalah mata uang yang utama gitu ya. Sehingga kalau kita mengecewakan klien sekali aja ya mungkin pasti tidak bisa balik lagi seperti itu. Nah, saat ini kalau toko ladang dulu, kali ini saya cerita aja ya. Dulu toko ladang ini adalah bisa dikatakan marketplace paling buruk di instansi pemerintahan, terutama Kementerian Pendidikan. Jadi 2019 itu kita ada total 6 marketplace seluruh Indonesia. Nah, toko ladang itu paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri peringkatnya. Bahkan mohon maaf, dulu itu kalau di di dalam marketplace terutama di bidang IT itu kan ada ilmu UIT ya Mas ya. UIT apakah sistem ini sudah siap atau belum. Pada saat itu kita itu UIT di Kementerian Pendidikan itu sampai disuruh pulang lagi gara-gara sistem kami itu belum siap. Kemudian seiring berjalannya waktu kita research, kita adakan sebuah analisa ini habitnya seperti apa, kemudian klien ini maunya seperti apa, sehingga kami simpulkan seperti yang saya sampaikan tadi, pelayanan, kemudian pelayanan yang paling kita utamakan, kemudian klien maunya apa, kita adakan survei, maunya seperti apa, kemudian setelah itu kita lakukan survei, kita terapkan di marketplace kami, sehingga pada tahun 2024 kemarin yang awal mulanya toko ladang ini paling bawah bisa leading nomor 1. Nah, itu dari bawah langsung tapi dia bertahap. Pertama nomor 3 dulu, kemudian dari 2019 ya nomor 3 dulu, kemudian nomor 2, baru terakhir 2024 kemarin kita di nomor 1 seluruh Indonesia dengan perolehan transaksi terbanyak sebesar 10,2 triliun. Itu menurut kami pencapaian yang paling tertinggi kemarin di 2024 kemarin. Nah, untuk menjaga konsisten itu memang seiring berjalannya waktu memang ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya bisnis jasa itu layanan yang paling utama. Kami open grup, bahkan grup Telegram itu untuk semua klien kami baik dari sekolah maupun merchant itu kita jadikan satu di grup Telegram. Yang ingin berkonsultasi bisa ditanyakan di situ. Grup Telegram itu kita Senin sampai dengan Minggu, bahkan kalau CS kan biasanya Senin sampai dengan Jumat ya. Kalau grup Telegram itu kita Senin sampai dengan Minggu, Mbak. Tapi yang nggak 24 jam ya. Pasti ada jam-jamnya ada jam-jam tertentunya. Cuman kalau untuk teman-teman sekolah maupun penyedia mau komplain di hari Sabtu Minggu itu bisa melalui grup Telegram itu. Kemudian upaya yang lain adalah kita menambah integrasi dengan beberapa bank daerah. Kalau di marketplace pada umumnya rata-rata kan metode pembayarannya
kris mungkin, kalau enggak itu ya bank konvensional pada umumnya. Nah kalau di marketplace kami itu rata-rata metode pembayarannya bank daerah, yang dalam hal ini bank daerah lah yang menampung dana BOS, sehingga sekolah itu ketika mau melakukan proses pembayaran tidak perlu lagi pindah bank ke bank konvensional. Mereka contoh nih, misal sekarang kita ada di Jatim, sekarang sudah ada metode pembayaran virtual account Bank Jatim, yang mana itu memudahkan sekolah, tidak perlu ada effort pindah bank, mereka cukup sekali bayar menggunakan aplikasinya Bank Jatim, itu bisa melakukan pembayaran SIPLA. Nah, salah satu poin-poin seperti itulah yang kami upayakan atau menjaga ekosistem ini agar tetap dipakai sampai nanti sekolah itu benar-benar, mohon maaf tantangannya kan tadi birokrasi, sampai benar ya saya berharap SIPLA ini tetap ada sampai nanti, karena ini kan sifatnya digitalisasi, ya harapannya tetap dipakai gitu dengan oleh user terutama lah gitu. Lebih memudahkan juga Lebih kan, memudahkan untuk saat ini ya. Nah kalau untuk di Seribu sendiri tuh gimana sih cara menarik dan juga mempertahankan komunitas desainer untuk tetap aktif dan juga berkualitas gitu? Oke, mungkin komunitas freelancer. Iya, maksudnya. benar-benar. Jadi kalau di kita mirip seperti Mas Dwi kayak tadi, tapi kita semuanya di WhatsApp, WhatsApp grup ya, kita bagi berdasarkan community-nya, dan karena ada 7 sampai 8 kategori beda dari engineering atau programming, desain, video dan lain-lain. Nah biasanya di sana kita kasih banyak pembelajaran. Pembelajarannya bukan tentang skill untuk hard skill-nya ya, kayak misal desain mesti gimana, buat video mesti gimana, tapi lebih cara pakainya 1000 yang bener tuh kayak gimana, cara dapat klien tuh kayak gimana, cara ngepromosiin jasa yang bener tuh kayak gimana, itu yang kita ajarin terus ke mereka. Sampai ada juga freelancer bootcamp ya, biasa kita sebulan sekali pasti. Nah tapi di sisi lain itu baru dari sisi si freelancer ya, freelancer maintenance yang kita bilang ya. Tapi kalau acquisition, nah itu kita udah nggak main marketing lagi, jadi udah datang dengan sendirinya. Kita per bulan itu kayaknya mungkin sekitar hampir 30 ribuan freelancer yang register terus gitu. Dari sisi klien kita banyak mainnya pakai SEO, SEO Google dan lain-lain gitu. Nah jadi memang cara marketing akuisisinya sama maintenance-nya dua audiens yang berbeda, caranya pun juga beda gitu. Kita banyak seperti itu, dan sampai hari ini yang kita masih sering terapin, dan banyak orang bilang udah nggak jalan, tapi sebenarnya masih jalan, itu email marketing. Itu sangat penting kalau menurut aku. Nah tapi yang membedakan 1000.com ini dengan kompetitor lain tuh apa sih? Kalau di Indonesia ya, kita itu kompetitor lokal kayaknya so far nggak ada ya. Masih belum ada ya? Sebelumnya ada, tapi kalau luar negeri ada beberapa. Iya. Apa yang membedakan 1000 dengan kompetitor lain? Kalau kita lebih fokusnya ke freelancernya lebih di Indonesia. Klien kita banyak kan di Indo, tapi ada sekitar 2% itu di luar negeri. Ya, yang di Asia Tenggara. Nah, oleh karena kita banyak kan marketnya di Indonesia, maka sistemnya kita lokalisasiin untuk market Indonesia juga. Gitu. Jadi mulai dari bagaimana jasa itu dibuat sampai transaksinya, paymentnya, semuanya tuh metodenya dengan Indonesia punya payment system. Gitu. Jadi kuncinya lebih di lokalisasi. Nah ini kita lagi mau luncurin beberapa fitur baru juga. Nanti ada yang namanya 1000 talent sama 1000 corporate. Itu kita pakai, kalau yang 1000 corporate itu untuk tap in ke klien-klien medium sama corporate yang butuh penyedia jasa atau freelancer, tapi sistemnya bakal prepaid dulu nanti. Nah di luar negeri yang kayak gini mungkin mereka nggak perlu masuk sebenarnya gitu, karena retailnya gede gitu. Jadi kalau ditanya keunggulannya ya atau perbedaannya lebih ke arah sana, dan tentunya balik ke targeting market Indonesia ya sih. Oh gitu ya, berarti banyaknya itu masyarakat Indonesia ya, berarti kalau untuk 1000 sendiri itu ya. Nah kalau untuk strategi toko
ladang ini dalam menjaga kualitas tuh kayak gimana sih Mas? Kalau di toko ladang sendiri, karena kita memang platform pemerintah untuk menjaga kualitas, terutama ya kami di sisi penerusan dananya. Kalau di marketplace pada umumnya, ini kalau ngomong user tokonya ya atau penyedianya ya, di marketplace pada umumnya itu kan penerusan dana mungkin bisa sampai 2 sampai dengan 3 hari. Kalau di toko ladang itu ketika sekolah bayar itu langsung kita teruskan ke penyedianya 1 kali 24 jam, sehingga penyedia nggak perlu nunggu terlalu lama supaya bisa memutarkan bisnisnya. Kadang kan marketplace pada umumnya bisa sampai 2 sampai 3 hari, yang mana itu notabene penyedia juga butuh belanja modal lagi, belanja barang lagi. Kalau di toko ladang itu kita 1 kali 24 jam. Bahkan ketika sekolahnya bayar di bawah jam 12 siang, maka hari itu juga kami teruskan ke penjual atau tokonya. Kemudian selain itu kita juga sering hadir di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang notabene mohon maaf belum menerapkan konsep digitalisasi pengadaan barang dan jasa, terutama di luar Jawa lah. Kita hadir di beberapa daerah ya tentunya untuk mengedukasi bahwasanya pengadaan di satuan pendidikan itu harus melalui digitalisasi. Itu salah satu upaya-upaya kami. Kemudian yang lain juga terutama kembali lagi soal pelayanan. Nah, kalau ngomong jasa itu memang nggak jauh-jauh dari pelayanan ya. Pelayanan, kepercayaan. Nah, kalau di kita itu memang salah satu untuk menjaga agar ini bisa berjalan dan bisa dipakai terus itu adalah salah satunya di CS ya. CS kami itu kita batasi maksimal orang tanya itu 10 menit segera dijawab, maksimal 10 menit, karena kan ya CS kita kan cuma satu ya, sehingga kita open juga di grup Telegram, di Instagram dan lain-lain, itu maksimal 10 menit harus terjawab, minimalnya sesegera mungkin harus dijawab. Itu salah satu upaya-upaya kami, sehingga memang kenapa kok ladang bisa sampai nomor 1 yang sebelumnya dari bawah ini, salah satunya yaitu ketika ada orang tanya itu langsung dijawab. Ketika di marketplace lain belum menggunakan fitur yang sesuai diharapkan oleh sekolah atau penyedia, kami sesegera mungkin mengadakan fitur itu, termasuk tadi saya sampaikan adalah fitur virtual account dari bank daerah yang mohon maaf notabene memang nggak semua bank daerah punya virtual account, karena kan virtual account itu ada izin dari BI-nya, kadang seperti itu. Makanya yang kita terapkan selama ini adalah edukasi, kemudian fitur layanannya yang mana memang itu sangat penting ya, terutama sekarang ini kan yang namanya digitalisasi. Bahkan kami juga menggandeng beberapa partner untuk mengadakan tanda tangan elektronik. Bahkan tanda tangan elektronik itu biasanya memang kan jarang dibutuhkan ya, cuman kalau di instansi pemerintah itu sangat dibutuhkan tanda tangan elektronik, terutama kalau bahkan ini kan kita mengadakan fitur baru ya, tanda tangan elektronik, yang semulanya sekolah itu nyaman dengan stempel basah dan tanda tangan basah. Mungkin kalau Mas Rian masih sudah berkecimpung di digitalisasi yang lebih tinggi, di platform kami sekolahnya itu masih berkecimpung di tanda tangan elektronik, tanda tangan basah, stempel basah, itu masih dipermasalahkan Mas. Ini kan sudah permasalahan yang sudah mohon maaf ya, kita kaum kaum milenial, kaum Gen Z ini, aduh permasalahan apa sih kayak gini gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau kita coba pelan-pelan kita rubah habitnya agar bagaimana caranya semuanya itu terdigitalisasi, termasuk tanda tangan elektronik tadi. Jadi yang kita jaga adalah soal pelayanan, itu yang paling utama di kami. Terus kemudian salah satunya ya kalau di marketplace lain penerusan dananya mungkin 1 sampai dengan 3 hari, kalau di kami itu 1 kali 24 jam. Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat gitu. Oke. Ini sebetulnya aku ada pertanyaan buat Seribu sih. Agak penasaran dikit. Nah, sekarang kan banyak AI yang sudah bermunculan ya. Nah, Seribu ini kan berkecimpungnya di desain gitu. Nah, itu menjadi serangan atau gimana? AI kan juga sekarang bikin logo, bikin desain tuh lebih mudah kan orang. Nah, tapi dengan adanya AI itu Seribu sendiri masih tetap berjalan seperti biasa atau bahkan berkurang atau
bagaimana? Jadi itu pertanyaan bagus sih. Di 2022 ini cerita dikit nih. Waktu itu abis COVID selesai, terus setahun 2 tahun kemudian udah pada balik kerja ya. Terus tiba-tiba ChatGPT muncul. Ya betul. Waktu itu saya punya copywriting job itu ribuan ya, bahkan puluhan ribu. Dalam hitungan 3-4 bulan tinggal 2 digit gara-gara AI. Nah jadi yang saya pengen tekenin tuh apa? Kelihatannya memang waktu itu tuh AI itu kesannya akan menggantikan peranan manusia. Iya benar. Gitu ya. Setelah itu kita masukin job baru, yaitu ChatGPT prompter. Iya. Sekarang udah banyak ini. Betul. Jadi desain pun juga sama, Mbak, dan video dan lain-lain pun juga sama. Dan seringkali yang AI itu nggak bisa ngejembatanin itu sebenarnya adalah kayak tadi the service, localization terhadap apa yang klien kita mau, sama juga untuk mengerti mindsetnya klien itu sendiri. Jadi balik lagi, kalau menurut saya di satu sisi mungkin sebagai eksekutor akan menurun, tapi di sisi lain sebagai prompter tuh makin banyak sebenarnya. Dan kita ngelihat banyak job yang mulai bermunculan gara-gara ChatGPT di platform kita juga. Karena platform kita kan user generated content gitu kan ya. Jadi new subkategori dan lain-lain itu pasti munculnya itu dari penyedia jasa maupun dari segi klien gitu. Nah aku ngerasa itu pertama. Kedua, so far aku ngelihat AI itu tuh dipakai sebenarnya untuk membantu user, bukan untuk nge-replace user. Ya saya sendiri coba buat logo lewat AI gitu ya. Hasilnya sedikit beda sama Promnya. Lebih hasilnya kalau dibandingin sama desainer, touch-nya beda. Kelihatan sebenarnya itu kayak touch daripada robot lah, kurang lebih gitu. Nah makanya balik lagi saya selalu percaya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan keberadaannya AI itu untuk membantu human resource sebenarnya dari sana gitu. Bukan menggantikan ya. Bukan menggantikan. Justru malah membantu. Iya benar. Kita tuh ke depannya sebenarnya di 1000 ini lagi mau galakin juga jadi jasa-jasanya kita dan kliennya kita handle sekarang ini kan banyak UMKM UKM kan. Lagi di tahun ini setelah Pak Prabowo naik, yang makin dikentengin lagi adalah gerakan UMKM ya. Gitu. Makanya sebagai penyedia jasa ke arah sana, nah kita ini lagi coba genjotin gimana supaya UMKM bisa pada naik kelas lewat kita punya services atau jasa. Karena kalau kita lihat selama ini salah satu alasan kenapa nggak terlalu jalan UMKM, kenapa susah untuk grow, itu juga ketemu sama penyedia jasa yang notabene mungkin secara sama-sama ini betul harga nggak masuk ya, komunikasinya nggak oke gitu. Jadi ya udah stuck terus di sana gitu. Jadi 1000 lagi bantu UMKM lah ya ibaratnya ya. Betul. Untuk mengangkat gitu ya, naik level gitu. Betul. Nah Mas Rian dan juga Mas Dwi, ini ada games ya. Jadi nanti bisa dijawab cepat, ada 2 pilihan. Nanti bisa dijawab cepat mau yang mana gitu ya. Mungkin barengan bisa, sendiri-sendiri juga bisa. Nanti mau dikasih alasannya juga bisa. Boleh banget. Oke. Branding sendiri atau pakai jasa digital? branding sendiri. Branding sendiri. Mas Rian lebih ke Branding sendiri juga. branding sendiri juga. Oke. Jualan via marketplace atau platform sendiri? Platform sendiri. Platform sendiri. Sama, platform sendiri. Jawabannya sama. Yang selanjutnya, klien pemula yang cerewet atau klien besar tapi cuek? Itu klien besar tapi cuek. Klien besar tapi cuek. Kalau Mas Dwi? Besar tapi cuek sama. Besar tapi cuek ya. Regulasi ketat atau sistem fleksibel? Aku suka Sistem fleksibel sama. Oke, jawabannya masih sama ya. Fokus ke kualitas atau kecepatan layanan? Kecepatan layanan. Kecepatan layanan. Kalau dari 1000? Kalau saya mungkin kualitas. Kualitas ya. Iya. Karena mungkin berhubungan sama desain ya. Iya. Atau lebih ke apa alasannya? Jadi kayak
karena saya juga orang digital marketing kan ya, sama product building. Saya ngerasa kalau delivery of the quality of delivery-nya bagus, maka word of mouth bisa jalan. Nggak bilang bahwa kecepatan layanan cepat maka virality nggak akan jalan, nggak seperti itu juga ya. Itu memang paling bagus kombinasi dua-duanya seperti itu. Gitu. Oke, yang terakhir UMKM naik kelas lewat edukasi atau lewat mentor? Lewat edukasi. Lewat edukasi. Kalau dari 1000? Kalau saya ngerasa lewat mentor deh. Lewat mentor. Iya. Oke, ini ada perbedaan sedikit ya. Nah, ini kita menuju ke penutup ya. Ada sedikit pertanyaan. Mungkin dari Mas Rian dulu bisa dijawab. Apa pelajaran yang paling berharga nih yang bisa Mas Rian dapatkan selama mengelola bisnis jasa online ini? Oke, ini cukup panjang sih sebenarnya ini. Kalau dari cerita 10 tahun ini, pertama itu tuh adalah kita buat bisnis pasti ada namanya trial and error. Iya benar. Iya. Dan saya ngerasain selama 10 tahun ini 1000 tuh hampir tutup 3 kali sebenarnya. Momen-momen kayak tadi paling bawah tuh wah kerasa banget. Dan saya ngerasa waktu itu jawabannya tuh adalah karena begini. Pertama, kita jadi founder tuh terlalu idealis. Kita mau buat sesuatu tapi belum tentu itu yang market butuhin. Ya, jadi itu nomor 1. Terus kedua, yang saya rasain, let's say di 2010 market butuh A. Ya, 2015 market belum tentu butuh A lagi. Karena ada masanya gitu ya. Ada masanya. Itu yang namanya market relevansi. Makanya kita harus keluar ke market dan ngobrol sama klien kita atau user kita. Kalau kita nggak pernah ngobrol dan di dalam terus, maka tuh kayak kacamata kuda, Mbak. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jangan sampai kita buat suatu barang tapi udah ada ngemo, nggak ada marketnya gitu ya. Nah itu kejadian berkali-kali sama nggak cuma kita, teman-teman bisnis juga banyak. Anak market relevansi penting banget menurut saya. Oke. Kalau dari Mas Dwi sendiri, apa sih pelajaran yang paling berharga? Iya. Kalau dari sisi Siplah Toko Ladang sendiri, karena memang kita sebelumnya tidak pernah ada pengalaman bisnis platform, terutama marketplace, memang seiring berjalannya waktu semakin kesini, yang sebelumnya memang kami itu di bawah, yang notabene memang kami ini kan dari nol, tidak pernah ada pengalaman apa itu namanya sistem bisnis marketplace, bisnis platform, kita tidak pernah ada pengalaman seperti itu. Pelajaran yang bisa kami ambil yang menurut kami berharga adalah trust dan juga pelayanan itu adalah kunci utama dalam bisnis jasa. Sekali kita mengecewakan klien atau user, itu kecil kemungkinan mereka akan kembali lagi. Sehingga memang pelajaran yang paling berharga yang kami dapat dari sebuah bisnis platform, terutama marketplace ya, itu adalah sebuah kepercayaan, kemudian pelayanan, dan juga kecepatan. Kalau selama ini yang kami rasakan seperti itu sih yang kami rasakan. Ya. Nah, kira-kira melihat di masa depan nih sektor jasa di platform digital selama 5 tahun ke depan itu bakalan tetap ada atau justru malah tergantikan lagi? Kalau dari saya masih optimis sih. Saya masih optimis, apalagi didorong pemerintahan kita yang notabene memang mendorong sentra digitalisasi. Saya masih optimis. 5 tahun ke depan ini masih bisa jalan. Terutama bisnis platform ini kan bisnis masa depan. Saya masih optimis itu karena saat ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah mendorong digitalisasi ini agar bagaimana caranya bisa terrealisasi dan terlaksana. Begitu. Oke. Nah, untuk Mas Rian nih, apa saran untuk pelaku UMKM dan juga freelancer yang mungkin baru mulai usaha di bidang online atau jasa online gitu? Mungkin bisa dikasih saran.
Kalau dari sisi saya ya itu pasti ada turunannya gitu ya. Kalau misalnya mereka mau mulai bisnis sendiri, itu pasti awalnya mulai dengan brand buildingnya, logo dan nama dan sebagainya gitu ya. Masuk ke marketing tuh belakangan setelah produknya itu jadi dulu. Ya, dan produknya itu harus dites dulu ke market. Ya, apakah market udah happy atau belum. Biasanya saya suka misalnya dari 10 orang yang saya kasih produknya, 4 bilang tuh dia ngerasa kalau nggak ada itu produk tuh dia sayang banget gitu. Nah, artinya market udah terima produk itu. Tentunya nggak cuma 10 orang yang kita kasih ya, lebih 50, 100 gitu. Nah, tapi bukan artinya sekali itu udah berhasil maka kedepannya akan berhasil terus gitu ya. Balik lagi ke produk nama market relevansi. Jadi dari tahun ke tahun kita harus verifikasi lagi gitu, dan apalagi zaman sekarang tuh dinamik banget. Berubah terus. Perubahannya cepat gitu. Kita aja berdua mungkin pelaku bisnis online kayak gini ya. Mesti belajar terus. Lebih kerasa ya mungkin kalau online itu ya perubahannya gitu. Kerasa banget. Jadi kayak kita aja marketing channel selain Google itu ada 15 yang lain. Jadi semuanya kita mesti pelajarin gitu ya. Nah, balik lagi mungkin buat pebisnis UKM ya. Dan juga freelancer gitu ya yang baru mau ke media online atau jasa online gitu. Saya rasa mulai dari brand building sama product buildingnya harus bener dulu baru masuk ke marketing. Dan marketing enaknya kalau lewat online ya itu bisa di tracking semuanya. Bedanya sama offline. Kalau offline kadang kita bagi brosur kita juga nggak tahu ya berapa banyak yang akhirnya jadi beli kan istilahnya gitu. Nah, makanya dari sana kita di 1000 pun ya selain kita jalanin 1000.com yang marketplace, kita juga ada agency digital sebenarnya. Nah, itu untuk bantu UMKM juga. Karena kita ngelihat di Indonesia belum banyak freelancer yang into data. Sementara kalau kita mau masuk ke digital marketing kita mesti ngerti data. Nah, makanya dari sana kita build digital agency sendiri, dan di 1000 sendiri kayak SEO, ads itu tuh kita malah sekarang nggak ada. Lebih banyak ke desain, ke web development untuk freelancernya. Oke. Mas Rian dan juga Mas Dwi, terima kasih banyak ya waktunya, karena ini keterbatasan waktu. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi di podcastnya Berita Jatim. Untuk itu Sobat Berita Jatim, terima kasih banyak sudah menonton podcast kami ya. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.